Al-Alimul Hakim. Jamaah sholat subuh kita sampai kepada bab-bab yang terkait menjenguk orang sakit, kemudian mengiringi jenazah, bagaimana interaksi serawung berkomunikasi dengan orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit. Hadis yang terakhir yang kita kaji itu terkait kunjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis qudsi ya. Hadis qudsi terkait keutamaan menjenguk orang sakit. Saya ulangi dari situ. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah, Allah berfirman, istad'amtuka falam tut'imuni. Wahai anak cucu Adam, saya minta makan, kok enggak kamu kasih makan? Qala fayaqulu, Allah berfirman, ya Rabbi, wa kaifa istad'amtani walam at'amuka wa anta rabbul alamin. Bagaimana kami bisa memberi, bagaimana engkau meminta makan kepada kami sementara engkau yang memberi makan kami dan engkau adalah penguasa alam semesta. Qala ama alimta anna abdi fulan, apakah engkau tidak tahu hambaku si fulan itu istat'amaka falam tut'imhu, hambaku si fulan itu minta makan tapi enggak engkau kasih makan. Ama alimta annaka law kunta at'amtahu lawajadta dzalika indi, apakah engkau tidak tahu seandainya engkau memberi makan dia, niscaya engkau akan mendapati hal itu di sisiku. Ibn Adam, istasqaituka falam tasqini, aku minta minum kepadamu tapi enggak engkau kasih minum. Faqala ya Rabbi, kaifa asqika wa anta rabbul alamin, bagaimana aku memberi minum kepadamu sementara engkau adalah penguasa alam semesta. Fayaqulu anna abdi fulanan istaqaka falam tasqihi, hambaku si fulan itu minta minum tapi enggak kau kasih minum. Ama alimta annaka law kunta saqaitahu lawajada dzalika indi, apakah engkau tidak tahu seandainya engkau memberi minum dia, niscaya engkau mendapati yang demikian itu di sisiku. Ya bena Adam, maridtu falam ta'udni, wahai anak cucu Adam, aku sakit tapi kenapa tidak engkau jenguk? Qala ya Rabbi kaifa a'uduka, bagaimana aku menjengukmu wa anta rabbul alamin, sementara engkau penguasa alam semesta. Qala ama alimta anna abdi fulanan maridha, apakah engkau tidak tahu hambaku si fulan itu sakit? Falau kunta uttahu lawajadta dzalika indi aw wajadtani indah, apakah engkau tidak tahu kalau seandainya engkau menjenguknya, niscaya engkau akan mendapati yang demikian itu di sisiku atau engkau mendapatiku di sisinya. Para jemaah sekalian, ya ini anjuran untuk memperhatikan 3 amalan ini. Kalau ada orang minta makan, ya dikasih makan. Dan di Malang ini cara orang untuk bersedekah makanan itu sudah sangat beragam sekarang itu. Saya kasih beberapa contoh ya Pak ya. Ada yang orang-orang kebersihan di lingkungannya itu dibikinkan sebuah ya dapur kecil di depan rumah beliau yang luas. Wis engko cepak-cepak wis dicepakno ambek ewangku, wis mau dhewe ning kesing kesono dhewe. Ada model begitu. Ada model warung yang masih agak sepi begitu, membangun pelanggan, mungkin ibu-ibu merintis jual makanan. Bu, aku titip 200.000, pokoknya senilai 200.000 ini dagangane sampean, kasih makan orang yang butuh makan. Jadi gratis no sing mangan ngene sampean. Ada model begitu, Pak. Sepekan sekali dikasih untuk mendongkrak supaya warung ini dikenal. Ada sedekah subuh, bikin warung, semua macam-macam lah. Ada sedekah Jumat. Nah, sekarang yang populer itu sedekah Jumat. Ada yang kajian subuh sekaligus sarapane. Itu di mana-mana sudah. Maka memberi makan, memberi minum ini sudah banyak sekarang. Caranya itu sangat beragam. Nah, yang menjenguk orang sakit ini perlu digemarkan. Sekaligus saya kadang-kala itu berpikir begini para jemaah sekalian. Lah iya, ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak itu secara periodik minta izin kepada pihak rumah sakit itu. Misalnya dibagi berapa rombongan menjenguk orang sakit, menjumpai, ndongakno.
datang meskipun tidak kenal. Para jemaah sekalian, saya cerita buku kecil kena dikesak. Judulnya Muhammad Nasir Sang Maestro Dakwah. Siapa sih nggak kenal Pak Nasir, Pak? Tahu ya Pak, Muhammad Nasir ya? Mantan Perdana Menteri Indonesia. Ya. Menguasai beberapa bahasa. Pejuang kemerdekaan. Itu saat menjelang wafatnya itu hampir dikafirkan. Ibaratnya kiai ini kiai lah. Kiai ini kiai. Hampir dikafirkan pada saat akhir hidupnya. Di buku yang Muhammad Nasir Sang Maestro Dakwah itu. Bagaimana ceritanya? Oh, rupanya kubu sebelah itu memiliki orang-orang yang dengan kemampuan khusus untuk jenguk orang sakit. Kubu sebelah itu, ya, menjenguk orang sakit. Kenal gak kenal pakai melebu. Gimana Bapak? Sakit apa? Namanya siapa? Rumahnya di mana? Bikin obrolan. Mudah-mudahan kasih. Nah orang kita ini gak dibekali kemampuan public speaking begitu itu. Wedi diarani, wah sok kenal sok dekat. Ngono wedi. Padahal kadangkala yo asalkan ono fitur-fiture nanti bertanya-tanya kabar. Yang kedua ini, yang ketiga ini, baru kemudian doakan. Begitu. Penting. Dan itu baliknya kepada diri kita sendiri, jenguk orang sakit. Selain istilahnya ya ngedekno atine wong loro membahagiakan, tapi juga dampaknya ke kita. Oke. Yang berikutnya. Hadis berikutnya. Wa Nabi Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala udul maridha, menggunakan redaksi perintah. Jenguklah orang sakit, wattabaul janaiz, iringilah jenazah, tudzakirukumul akhirah, maka akan mengingatkan Anda kepada akhirat. Jenguklah orang sakit, kemudian iringilah jenazah, karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Ya Allah, keluar dari gang itu saya kemarin sore, isu ngantar anak sekolah berangkat ke TK, anak saya seret metu tuh gang pada rumah itu, melihat ada bapak-bapak mungkin seusia saya, ngapunten kena stroke, katanya mlebu mobilnya luru, Pajero karo apa batin. Alangkah tidak berartinya semua kemegahan duniawi, semua nikmat itu lek loro. Ya Pak, wis gak iso wisata kuliner, wong loro apa iso menikmati Pajero anyar. Lungguh ngene salah, lungguh ngene salah. Katene ngangkat begini ini, wedang putih ini, iki sik buwing berperang batin. Hati kepingin mek ngene tok, tapi ngene iki tibane angel. Ngangkat tangan. Begitu bari sekarang. Nah, itu kan pengingat, Pak. Pengingat. Jadi investasi paling larang ini jenenge sehat. Di dalam sebuah kitab saya baca Asyukru lillahi azza wajal, karya Ibnu Abi Dunya, ulama yang hidup pada abad ketiga Hijriah. Beliau bilang sehat itu mulkun khafi, kerajaan yang tersembunyi. Kerajaan sing tersembunyi. Lah kok baru krasa lek duwe kerajaan sing tersembunyi iki lek lara niku. Walah iya tibane sehat iki larang gitu, Pak. Nah, ini yang paling penting adalah dua hal ini, menjenguk orang sakit sama mengiringi jenazah itu tudzakirukumul akhirah, mengingatkan ke akhirat. Kalau sudah ingat akhirat, wah ini gairah beramal itu tumbuh. Yang berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, salasun kulluhunna haqqun ala kulli muslimin. 3 hal yang demikian itu adalah kewajiban atau hak terhadap dulur muslim. Iyadatul marid, menjenguk wong loro, wong sakit.
Wa syuhudul janazah, menyaksikan prosesi jenazah. Atau juga bisa dipahami syuhudul janazah ini adalah mempersaksikan lek wong apik ya apik. Gitu, Pak. Wa tasmiyatul atis idza hamidallahu azza wa jalla, dan berdoa kepada orang yang bersin yang apabila dia mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Babu du'aul aidi lil maridi bisyifa. Bab ke-235 judulnya adalah bab doanya orang yang berkunjung kepada orang sakit agar diberikan kesembuhan. Nah, kita tengok ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Sa'ad ya'uduhu bi Makkah fabaka. Nabi berkunjung kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga di Mekah. Nangis, dikunjungi nangis. Ya mungkin sakitnya parah, terus terharu lah dorek sing ngunjungi aku Rasulullah. Mayu bekika. Loh, kenapa kamu kok menangis? Khasyitu an amuta bil ardil lati hajarta minha. Aku khawatir aku ini mati di bumi yang engkau berhijrah ke sana. Kama mata Sa'ad, sebagaimana meninggalnya Sa'ad bin Khawlah namanya. Jadi ya ini pada Sa'ad, dia menyebut nama orang lain. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ini dengan doa beliau, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Gampang toh, Pak? Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Panjenengan muga-muga waras, muga-muga waras, muga-muga waras. Tapi memang dengan disebutkan namanya di khusus niku ada satu perhatian di dalam doa itu. Ini boten ana apa jenengan pakai cara Arab lek jenguk no. Makanya paling asma sinten? Kok Pak Joko. Sono gini. Pak sapa wis Pak Abdullah ngono wis. Allah masfi Abdullah, masfi Pak Abdullah, Allah masfi Pak Abdullah. Itu, Pak. Ya Allah sembuhkanlah Pak Abdullah, ya Allah sembuhkanlah Pak Abdullah, begitu. Faqala, kemudian yang didongakno ngomong, li malun katsirun yarithuni ibnati, afa usi bimali kulluh. Wah, ini wong loro nih. Sing loro mari didongakno ngeten. Ya Rasulullah, saya ini pemilik harta yang banyak. Tidak ada yang mewarisi harta saya kecuali anak perempuan saya semata wayang. Apakah saya boleh bersedekah seluruh harta saya? Qala la, ojo. Fabi thulutsain, bagaimana kalau 2/3? Qala la, ojo. Fanisfu, separuh terus pundi? Qala la, jangan. Fathuluts, bagaimana kalau 1/3? Qala athuluts wa thulutsu katsir. Wis 1/3 iku akeh. Inna shadaqatuka mimmalika shadaqah. Sesungguhnya sedekahmu dengan hartamu itu sedekah. Wa nafaqatuka ala iyalika shadaqah, dan engkau memberikan belanja nafkah kepada kepentingan keluargamu itu juga sedekah. Wa ma ta'kulu imra'ataka min ta'amika laka shadaqah, makanan yang dimakan istrimu itu juga dinilai sebagai sedekahmu. Wa innaka antada'a ahlaka bi khairin, sungguh engkau meninggalkan keluargamu itu dalam keadaan baik, berharta, khairun min antada'ahum yatakaffafunan nas, lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka meminta-minta kepada orang. Napa Pak pelajaran ini? Yang pertama tadi, lek njenguk wong loro ya dijak omong-omongan terus didoakan. Kalau orang yang sakit itu bertanya terkait beberapa hal ya dijawab dengan bijak. Ya. Lah, hal yang krusial apa, Pak? Orang sakit ngomong no donya, harta. Itu sebetulnya tidak tabu, apalagi yang berhubungan dengan gairah amal soleh. Oke? Maka para jamaah sekalian, tidak apa-apa itu. Nah, Nabi memberikan arahan
juga di dalam kitab-kitab fikih itu dibicarakan, di dalam takrib itu dibicarakan, tidak boleh orang yang sudah sakit parah itu mentasarrufkan. Mentasarrufkan itu maknanya banyak. Menginvestasikan, mensedekahkan harta lebih dari sepertiga hartanya itu tidak boleh. Lek wong sakit parah itu tidak boleh. Oke? Kemudian ini menunjukkan semangat beramalnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas untuk bersedekah. Oke, pelajaran yang lainnya gitu. Sekaligus yaitu pelajarannya adalah hal-hal yang terkait pembelanjaan seorang mukmin pada bidang-bidang kebaikan itu dinilai sebagai sedekah. Jadi kalau istri mengingatkan, Mas, iki wae bayar listrik, Mas, iki wae bayar SPP ini arek-arek, Mas, iki duwike blonjo entek, iki melijone wis bengok-bengok ki ngarep iki. Ojo kadek-kadek wong lanang ngeten. Jangan begitu. Itu mak jelek iku nanti. Ya. Ngarono tempe rasane ilang isu-isu nanti niku. Maka para jemaah sekalian, kalau seperti itu memang ada kita, maka silahkan itu dinilai sebagai sedekah. Ya dimudahkan. Prinsipnya di dalam memberikan nafkah keluarga itu dua. Kalau Anda di dalam kelapangan kehidupan, berilah kelapangan. Kalau Anda di dalam kesempitan kehidupan, berilah sesuai dengan kemampuan Anda. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Surat At-Talaq terkait pemberian nafkah suami kepada istrinya. Suami yang betul-betul bertanggung jawab memikul nafkah, Allah akan memberikan kelonggaran. Oke? Dan selintutan di dalam pengelolaan keuangan gak enak. Yang berikutnya itu di dalam bab menjenguk orang sakit ada gitu. Yang berikutnya babu fadlu iyadatil marid, bab keutamaan orang yang menjenguk orang sakit. Keutamaan ini nopo nih? Wa Nabi Asma qala man ada akhahu kana fi khurfatil jannah. Orang yang menjenguk saudaranya yang sakit itu dia di khurafatil jannah. Qultu li Abi Fulana ma khurafatul jannah? Apa sih khurafatul jannah itu? Qala janaha, ya kebun-kebun apa istilahnya? Kebun buahnya surga. Orang yang berada di tempat menjenguk orang sakit itu dikasih keutamaan seperti itu oleh Rasulullah SAW. Jadi berada di kebun buahnya surga. Artinya ini mengandung keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan nyenengno dulur muslim sing lara nih, nyenengno. Ya asalkan kode etiknya, tata keramanya menjenguknya di bawah, tetap diperhatikan. Yang berikutnya babul hadis lil maridi wal a'id, bab percakapan antara orang yang sakit dengan orang yang menjenguk. Percakapan. Ono omong-omongan ini para jemaah sekalian. Wa an Abu Bakar ibni Juz wa Muhammad ibnil Munkadir fi nasin min ahlil masjid adu Amr ibnil Hakam ibni Rafi al-Ansari. Seorang sahabat Ansar dikunjungi orang-orang masjid. Qalu ya Aba Hafs hadithna. Hei Aba Hafs, panggilannya Amr bin Hakam ini, ceritakanlah kepada kami hadis Rasulullah. Sami'tu Jabir ibni Abdullah qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku krungu Jabir bin Abdullah itu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi sing dijenguk niku cerita wong sahabat. Man 'ada maridan khadha fir rahmah.
Siapa yang menjenguk orang sakit, dia itu di dalam guyuran rahmat, guyuran kasih sayang Allah Ta'ala. Saya terjemahkan khadha itu guyuran, adus gebleh rahmat Allah. Hatta idza qa'ada istaqarra fiha. Apalagi kalau dia duduk kemudian ya sudah sambil istilahnya bercengkerama dengan orang yang sakit itu. Pada jamaah sekalian, ya ada jenis orang sakit itu senengane memang ngomong-ngomongan. Lek ngoten ta, Pak? Cuman biasane wong lara niku lek ketekan koncone sing disenengi omong-omongan sak jam, ilang, larane ilang. Setelah sak jam setengah mlebu nang kamar sambat nang bojone. Terus mari bojone nyeneni, sampean niku lek ana kancane lali larane. Ngene iki, kancane wis mulih ngene ya wae. Ayo njuk kerian langsung. Nunjuk pijet. Itu stylenya orang laki-laki itu di mana-mana sama, Pak. Ketekan koncone lali lorone. Koncone mulih panen wis. Ya Bu ya, itu harus dipahami. Orang laki-laki itu begitu memang. Oleh karena itu, Pak, kalau menjenguk orang sakit itu harus terukur waktunya. Terukur waktunya. Terus model wonge apa? Gitu. Kemudian babu man shalla indal marid, bab orang yang sholat di sisi atau di samping atau bersama orang yang sakit. An Atok, jadi Atok bin Abi Rabbah ini ulama tabi'in budak karena cinta ilmu ambek sing duwe dibebasno. Dan beliau menjadi mufti Makkah, ketua MUI Mekah. Atok bin Abi Rabbah ini orang besar pada era tabi'in, dan hampir seluruh manasik haji dan umrah itu diriwayatkan dari jalur beliau. Atok bin Abi Rabbah, orang alim luar biasa tapi budak. Beliau menceritakan ada Ibnu Umar Safwan. Jadi sahabat Abdullah bin Umar, gurune Atok bin Abi Rabbah ini, putrane sahabat Umar bin Khattab, itu menjenguk orang namanya Amr ibn Safwan. Fahadaratis shalah, ketika menjenguk orang sakit, lah kok waktu sholat berkumandang sih, datang. Fa shalla bihim ibna Umar raka'ataini. Maka sahabat Abdullah bin Umar sholat yang 4 rakaat itu dijadikan 2, sambil beliau mengatakan inna safar, sesungguhnya kami di dalam perjalanan. Oke, sesungguhnya kami di dalam perjalanan. Jadi lagi safar. Ya sudah sholat aja di sampingnya orang sakit itu. Begitu, Pak. Ya keadaannya bagaimana yang sebenarnya pada intinya adalah di sini oleh Imam Bukhari diletakkan di dalam bab man shalla indal marid, bab orang yang sholat di samping orang sakit. Gitu para jemaah sekalian. Aku tak sholat ke omahe sampean wis, jenguk orang sakit di rumahnya itu kan wajar-wajar saja. Atau Anda menjenguk orang sakit, dia di pavilion gitu, ruangannya gede ombon, senun sholat kayak ngono enggak masalah. Yang berikutnya babu iyadatul musyrik, bab menjenguk wong musyrik, non muslim, orang musyrik. Nah, ini unik ini. Penjelasannya dawa penjelasannya, tapi nanti akan saya simpelkan. Wa ananasin anna gulaman minal yahudi kana yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarida. Sahabat Anas bin Malik menceritakan ada anak kecil Yahudi biasanya itu suka meladeni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kalimat ini Rasulullah itu serawung ngambek non muslim napa mboten? Ya serawung, Mbak, orang muslim yang mau hidup damai. Sudah serawung saja. Jangan buang muka. Serawung. Fatahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauduhu, maka Nabi mendatanginya menjenguk orang anak kecil yang sakit ini. Faqa'ada inda ra'sihi faqala,
kemudian Nabi duduk di samping kepalanya anak ini. Faqala, setelah bercakap-cakap Nabi bilang, aslim, mlebu Islam le sampean le. Mlebu Islam le sampean le. Fa nadhara ila abihi. Anak ini karena masih kecil menengok kepada bapaknya minta pertimbangan. Pandangannya ini seperti pertanyaan begini, ya napa Pak nih Pak kalau tidak masuk Islam nih Pak? Benar Pak? Ya, ini enggak tertulis di situ. Wa huwa inda ra'sihi. Faqala lahu, maka orang tuanya bilang kepada anaknya ini, ati Abul Qasim. Patuhilah Abul Qasim, Nabi Muhammad maksudnya. Kalau Nabi Muhammad kan. Fa aslama, maka anak kecil ini masuk Islam. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya orang itu sambil mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Matur suwun Gusti, Engkau telah membebaskan anak ini dari neraka. Segala puji bagi Allah yang telah membebaskan anak ini dari neraka. Para jemaah sekalian, apa konsekuensinya ini? Menjenguk orang sakit non muslim itu boleh. 1. Apalagi kalau ada misi dakwah. 2. Apalagi kalau sudah ada keakraban dan kita bisa menyampaikan pesan Islam dengan baik. 3. Tapi yang keterangan yang panjang di sini ini adalah perdebatan tentang wong sing gurung akal balik, sik cilik, lek mlebu Islam, iku sah napa mboten? Gimana? Ini sampai 3 halaman ya dibahas. Wow, kan tulisannya cilik-cilik nih. Cilik-cilik. Minha sihhatu islami sabiyil mumayyiz. Di antara kesimpulan di dalam hadis ini adalah minha sihhatul islami sabiyil mumayyiz. Arek cilik sing wis tahu apik karo elek, maka kalau dia masuk Islam sah. Mumayyiz iku ditanya saja, milih Oreo apa telek kambing? Hah? Ekstrim contohnya Pak. Nah, kalau sudah bisa membedakan itu mengambil, mencuri itu baik atau tidak. Nah, kalau sudah tahu itu tidak baik ya dia mumayyiz sudah. Mampu membedakan, mumayyiz itu. Mampu membedakan. Itu sah. Dia masuk Islam itu sah. Oke. Pernah Pak menjenguk orang non muslim sakit? Sering ya? Nah, babu mayaqulu lil marid. Bab apa sih yang hendaknya diucapkan kepada orang yang sakit itu? Bercengkrama dengan orang sakit itu ya nopo? Di sini dikatakan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa'aka Abu Bakrin wa Bilal. Ketika Rasulullah pindah dari Mekah menuju Madinah, sampai di Madinah beberapa hari setelah itu Bilal dan Abu Bakar gerweges tingkat tinggi. Ya Allah, di kota Madinah kemarin gimana? Saya umroh sama beliau. Jadi yang namanya sakit itu rombongan ini gentenan Pak. Dan itu bukannya travel kami, gentenan. Dan khasnya sakitnya orang Madinah itu adalah greges, panas, demam. Nah ini juga sama. Qalat fadakhaltu 'alaiha qultu, maka Sayyidatina Aisyah tanya nang bapake, ya abatah kaifa tajiduka? Ya napa kabar jenengan, Pak? Ya. Wa ya Bilal kaifa tajiduka? Lal Bilal, ya apa kabarmu? Jari Sayyidatina Aisyah. Maka kemudian Abu Bakar bersenandung. Dalam kondisi greges itu loh Pak. Beliau bersenandung. Abu Bakar itu suka bersenandung. Kullu mri'in musabbihun fi ahli. Banyak manusia, setiap orang itu kalau berbagi hari di antara keluarganya, cedak ambek keluarganya. Wal mautu adna min syiraki na'lih. Padahal kadangkala kematian itu lebih dekat daripada tali sandalnya. Ini kewaspadaan Abu Bakar kepada kematian. Beliau bersenandung.
Wa kana Bilal idza aqla'a anhu yarfa'u akhiratahu fayaqul. Nah, sahabat Bilal ketika dijenguk itu juga begitu, bersenandung juga. Senandungnya itu sambil menyebutkan pemandangan-pemandangan karo potensi keindahan alam. Ya cara dhewe bahasa kita begini. Gunung Bromo, kesejukan padang pasir di Bromo, Bukit Teletabis. Apa iso nang kono meneh iki lek kondisi lara kaya ngene iki. Aduhai, munggah nang Panderman, indahnya. Ngono lho, Pak. Itu ibaratnya itu begitu. Bilal itu bersenandung begitu. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kemudian Sayyidatina Aisyah mengatakan, fajitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Aku pun mengabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Bakar sama Bilal sakit. Maka kemudian Rasulullah ndonga, Allahumma habib ilainal Madinah kama hubbina Makkah au asyad. Ya Allah, cintakanlah kepada kami kota Madinah seperti cinta kami kepada Mekah, bahkan lebih lagi. Wasahhiha wa barik laha wa barik lana, dan sembuhkanlah atau apa ya ini? Wasahhiha ini dimaknai apa ini? Sembuhkanlah orang sakitnya dan berkailah kami di kota Madinah. Kemudian berkailah sa'ina wa muddina, takaran-takaran alat-alat timbang kami di kota Madinah itu berkailah. Wankul hammaha faj'alha bil juhfah, dan giringlah atau usirlah demamnya kota Madinah itu ke daerah yang namanya Juhfah. Nabi menyebut satu tempat. Jadi supaya penyakitnya itu disingkirino dari kota Madinah. Para jamaah sekalian, jadi bercengkrama, tanya kabar kepada orang yang sakit itu boleh. Sama ini serodok penaan saiki gitu para jamaah sekalian. Termasuk di sini dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit, beliau mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Ora apa-apa Pak, muga-muga kita dadi penyuci, dadi pembersih sampean. Maka orang ini jawab, tahurun, rijik, kalla wudu. Kata orang tua ini Pak, orang Arab Badui ini, bal hiya humma tafurun au tathurun ala syaikhin kabirin. Iki adalah demam tingkat tinggi yang menimpa wong tuwek katene matek. Taziruhul kubur, yang bakal mengantarkan dia ke kubur. Lu didongakno ambek Rasulullah lah kok malah ngomong ngono. Maka Nabi bilang, "Oh ngono ah, fana'am idzan." Ya wis lek ngono. Fana'am idzan itu ungkapan Nabi, "Oh ngono asing sampean jawab, ya wis lek ngono." Betul-betul terjadi seperti apa yang dia harapkan. Begitu para jemaah sekalian. Satu lagi, kana Ibnu Umar idza dakhala ala maridin yas'aluhu kaifa huwa fa idza qama min indihi qala khazakallahu laka wa lam yazid alaihi kharallahu laka. Jadi sahabat Abdullah bin Umar itu kalau menjenguk orang sakit, kemudian beliau bertanya kepada keluarganya, kaifa huwa, ya apa kabare dhek? Ketika beliau sudah mau pergi, maka beliau ndonga. Doanya itu adalah kharallahu laka. Ya, ini maksudnya mungkin mudah-mudahan Allah memberikan pilihan. Di sini kharakallah itu pilihan ya. Pindahan. Oh, jadi khar itu artinya pindah. Kharallahu laka. Ya mungkin ini maksudnya adalah mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitmu. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit. Para jemaah sekalian, bab ke